fikih zakat yang bertemakan tentang zakat hewan ternak dan beranggotakan saya sendiri Handini Pradila, saya Nabila Apurnovelin, dan saya Fadila Rahmawati, saya Setiawati Anggraini, saya Nurul Rizkia. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang 5 bagian subtema. Yang pertama, pengertian zakat hewan ternak. Yang kedua, dalil tentang zakat hewan ternak. Yang ketiga, nisab, kadar, dan haul zakat hewan ternak. Yang keempat, pembagian hewan ternak yang dizakatkan. Yang kelima, implikasi zakat hewan ternak bagi perdagangan. Baiklah, materi yang pertama tentang pengertian zakat hewan ternak dan yang kedua dalil tentang zakat hewan ternak akan dibacakan oleh Nabila Apurnovelin. Kepada Nabila Apurnovelin, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan pengertian dan dalil pengertian. Zakat adalah kewajiban seorang terhadap harta yang berada dalam tanggungannya yang telah mencapai 1 nisab. Kewajiban ini tidak berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menunaikannya atau tidak. Karena kemampuan ini adalah syarat untuk membayar zakat. Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah unta, sapi betina, dan kambing. Sapi betina mencakup kerbau dan kambing dalam segala jenis. Para ulama sepakat dalam menetapkan wajib zakat terhadap binatang yang tersebut. Tetapi berselisih paham tentang binatang yang macam mana dari binatang aktifat binatang itu yang terhadapnya diwajibkan zakat. Mereka semua sepakat menetapkan set zakat wajib tertentu terhadap unta, lembu, kerbau, kambing, dan biri-biri. Dalam bahasa Arab, untuk menyebut hewan ternak, terdapat kata al-an'am. Lafaz tersebut merupakan untuk jamak dari kata an-na'am. Selanjutnya, dalil dan hadis hewan ternak. Dalilnya yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna lakum fil an'a mila ibroh nushkikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u kasiro tu wa minha takulun. Artinya, nah sesungguhnya pada hewan-hewan terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Selanjutnya yaitu hadis tentang zakat hewan ternak yang berbunyi, al-khailu lirojulin akhrun wa lirojulin jitsrun wa ala rojulin wisrun wa fi walam yansa haqqa Allahi fi riqabiha wala tuhuriha, yang artinya seekor kuda bagi seorang dapat menjadi pahala dan bagi orang lain menjadi menutupi kebutuhan, dan bagi orang lain dapat menjadi dosa. Dan dalam hadis ini juga disebutkan, dan selama dia tidak melalaikan hak Allah untuk memeliharanya dengan baik, tidak menelantarkannya dan mempergunakannya pada jalan kebaikan. Baiklah, terima kasih kepada Nabila Apurnovelin yang sudah membacakan materi yang pertama dan yang kedua. Baiklah, materi yang ketiga akan dibacakan oleh Nurul Rizkia. Kepada Nurul Rizkia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu nisab, kadar, dan haul. Nisab, kadar, dan haul zakat hewan ternak, unta, sapi, kambing, ayam, unggas, dan ikan. Adapun nisab, kadar, dan haul zakat hewan ternak unta 5-9 ekor, maka besar zakatnya 1 ekor kambing. 10-14 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. 15-19 ekor, maka besar zakatnya 3 ekor kambing. 20-24 ekor unta, maka besar zakatnya 4 ekor kambing. Jika 25-35 ekor unta, maka besar zakatnya 1 ekor bintu mahtad betina atau unta genap 1 tahun sampai 2 tahun. Jika 36-45 ekor unta, maka besar zakatnya 1 ekor bintu labun atau genap 2 tahun masuk 3 tahun. Jika 46-60 ekor unta, maka besar zakatnya 1 ekor hika atau genap 3 tahun masuk 4 tahun. Jika unta 61-70 ekor, jika 61-70 ekor unta, maka besar zakatnya 1 ekor zazaah atau genap 4 tahun masuk 5 tahun.
Jika 76 sampai 90 ekor unta, maka besar zakatnya 1 ekor bintu labun. Jika 91 sampai 120 ekor unta, maka besar zakatnya 2 ekor hikka atau genap 4 tahun masuk 5 tahun. Adapun nisab kadar dan haul zakat hewan ternak sapi 30 sampai 39 ekor, maka besar zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina tabi. 40 sampai 59 ekor sapi, maka besar zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina musina. 60 sampai 69 ekor, maka besar zakatnya 2 ekor sapi jantan atau betina tabi. 70 sampai 79 ekor, maka besar zakatnya 1 ekor sapi musina dan betina tabi. 80 sampai 89 ekor, maka besar zakatnya 2 ekor sapi musina. Adapun nisab kadar dan haul zakat hewan ternak kambing 40 sampai 120 ekor, maka besar zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau domba 1 tahun. 121 sampai 200 ekor, maka besar zakatnya 2 ekor kambing atau domba. 201 sampai 300 ekor kambing, maka besar zakatnya 3 ekor kambing atau domba. Adapun nisab ayam, unggas, dan ikan berdasarkan keuntungan di akhir tahun, yaitu keuntungan mencapai seharga 85 gram emas atau tidak. Jika keuntungannya lebih besar dari harga 85 gram emas, maka wajib dibayar zakatnya sebanyak 2,5% dari keuntungan tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Nurul Rizkia yang sudah membacakan materi yang ketiga. Selanjutnya materi yang keempat akan dibacakan oleh Fadila Ramawati dan Handini Pradila. Baiklah, yang bagian pertama dan yang kedua akan dibacakan oleh Fadila Ramawati. Kepada Fadila Ramawati dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang pembagian hewan ternak yang dizakati. Dalam fikih, binatang ternak yang wajib dizakati hanya 3 macam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal ini berdasarkan beberapa hadis yang menegaskan kewajiban zakat pada ketiga jenis binatang ternak tersebut. Hikmah dibaliknya antara lain karena banyaknya manfaat yang dapat diambil bagi manusia seperti air susunya, baik untuk kesehatan dan mudah dikembangbiakan. Zakat binatang ternak tidak diwajibkan pada selain 3 jenis tersebut seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Laisa 'alal muslimin fi 'iddati wala farrasihi shadaqah." Artinya yaitu bagi seorang muslim tidak menanggung beban zakat dari budak dan kudanya. Hadis riwayat Muslim. Begitu pula ayam, bebek, ikan, dan lain sebagainya. Namun bila selain 3 jenis binatang tersebut diperdagangkan, maka dikenai kewajiban zakat perdagangan sesuai dengan ketentuan di dalam zakat tijaro atau aset perdagangan. Ketiga binatang ternak di atas wajib dizakati jika memenuhi 4 syarat. Di antaranya yaitu 1. Mencapai nisab, batas minimum wajib zakat, seperti nisabnya sapi yang disebutkan dalam satu riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'az bin Jabbal qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Yaman fa amroni an akhadha min kulli 30 baqarah tabi'an aw tabi'ah wa min kulli 40 musinnah. Dari Mu'az bin Jabbal, ia berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus ke Yaman. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor unta. Seekor unta berusia setahun menginjak usia tahun keduanya, jantan atau betina, dan dari setiap 40 ekor unta, seekor unta berusia 2 tahun menginjak usia ketiga. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua yaitu melewati haul atau setahun hijriah, seperti sabda baginda Nabi SAW, "Walaysa fi mali zakatu hatta yahula alaihi haul." Artinya, suatu harta tidak wajib dizakati kecuali telah melewati masa setahun. Hadis riwayat Abu Daud. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang pembagian harta hewan ternak yang dizakatkan. Bagian yang ketiga yaitu digembalakan.
Maksudnya sepanjang tahun binatang ternak tersebut diberi makan dengan cara digembalakan di lahan umum atau lahan milik sendiri, tidak dengan dicampurkan rumput. Dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wasodakatul unnimi fis sa'imi tiha izqanat arba'ina illa isrina wa mi'atin sya'tun. Artinya, zakat kambing yang digembalakan adalah 1 ekor kambing ketika jumlahnya telah mencapai 40 sampai 120 ekor. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat yaitu tidak dipekerjakan, seperti untuk membajak sawah, mengangkat barang, dan lain sebagainya. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, Imam An-Nawawi menjelaskan alasan binatang ternak yang dipekerjakan tidak wajib dizakati, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, walan al-umu amala wal amali qatala taqatani al-an'ama falam tajiba fila azakata kasiba al-badina wa asasa al-dara. Artinya, karena sesungguhnya binatang ternak yang dipekerjakan dan binatang ternak yang diberi makan dengan cara dicarikan rumput tidak semata-mata untuk dikembangbiakkan, sehingga tidak wajib dizakati, sebagaimana pakaian dan perabot rumah tangga. An-Nawawi Al-Majmu' Asy-Syarah Al-Muhazzab Mesir Al-Munarijah jilid 5 halaman 323. Jika seseorang memiliki unta, sapi atau kambing yang telah memenuhi keempat syarat di atas, maka wajib dizakati. Semua ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat mazhab Malikiyah, syarat ketiga yang digembalakan tersebut dan syarat keempat tidak dipekerjakan merupakan tidak menjadi pertimbangan, sehingga apabila ketiga binatang ternak tersebut telah mencapai nisab dan melewati masa setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Terdapat dalam buku Muhammad Ibnu Abdullah Al-Qarashi Syarh Mutakasar Khalil. Baiklah, terima kasih kepada Fadila Rahmawati dan Hanini Pradila yang sudah membacakan materi yang keempat. Baiklah, selanjutnya materi yang kelima akan dibacakan oleh Setiawati Anggraini. Kepada Setiawati Anggraini dipersilakan. Kepada moderator, saya akan mempresentasikan tentang implikasi zakat hewan ternak dalam perdagangan. Ternak dan sektor usaha ternak merupakan dua hal yang sangat penting dalam penyediaan sumber protein hewani bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Rusvidar 2016 menyatakan bahwa protein hewani asal ternak memiliki komposisi asam amino yang lengkap dan dibutuhkan tubuh. Karena itu, konsumsi protein hewani penduduk Indonesia harus dipacu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, produktif, dan sehat. Peningkatan konsumsi protein hewani menuntut pertumbuhan jumlah ternak dan usaha ternak yang terlibat di dalamnya. Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Visi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi menjadi negara PDB terbesar ke-9 dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka pada tanggal 20 Mei 2011 telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Pian Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Ali-Taher 2016). Ternak dan usaha peternakan sebagai zakat yang potensial di Indonesia. Daging, telur, susu merupakan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan manusia terhimpun dengan maksimal. Karena kesadaran umat dan keseriusan bertugas dalam menunaikan kewajiban masing-masing sebelum maksimal. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun tingkah laku, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.